Halo, selamat malam dan jumpa lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi, cara nembak WiFi, cara setting perangkat WiFi, dan cara setting mikrotik. Oke, di kesempatan kali ini Anton Informasi cuman akan memberikan video informasi mengenai kedua router tenda ini ya. Tapi sebelum lebih lanjut, jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan teman-teman subscribe, like, dan juga terus berkomentar untuk terus mendukung channel Anton Informasi ini. Oke, kita langsung ke video informasinya. Yang pertama yang ingin saya bandingkan adalah di sini dari segi harga ya. Untuk teman-teman ketahui, kalau kita lihat kedua router ini yaitu hampir memiliki penampilan menu atau dashboard yang sama ya. Baik tenda N301 dengan tenda N300 atau router F6. Untuk segi harga, teman-teman bisa mendapatkan router N301 ini dengan harga sekitar 140.000 di toko-toko online ya. Sedangkan untuk router tenda F6 atau N300 ini memiliki harga sekitar 190.000 tergantung dari penyedia atau toko-toko online yang menjual kedua router ini ya. Biasanya beda toko, beda juga harganya ya. Oke, kita lihat dari tenda N301 ya. Ini teman-teman bisa lihat di belakang tenda N301 ini terdapat satu buah port LAN dan 3 buah port, maksud saya 1 port WAN dan 3 buah port LAN ya. Kesemua port LAN ini memiliki kecepatan menerima dan mengirim data hingga 10 sampai 100 Mbps. Begitu juga di sini terdapat tombol WPS atau tombol reset dan juga jack adaptor. Nah, untuk antena N301 memiliki antena 2x5 dBi ya teman-teman, untuk memancarkan sinyal WiFi atau untuk menyebarkan sinyal WiFi. Sedangkan untuk N30 atau N300 ini atau router tenda F6 ini memiliki 1 buah port WAN dan 3 buah port LAN, sama dengan N301 ini ya teman-teman. Nah, untuk kecepatan pengiriman dan menerima data dari keempat port yang berada di belakang tenda F6 itu yaitu sama dengan N301, yaitu 10 hingga 100 Mbps. Tapi yang uniknya di N300 ini atau router tenda F6 ini, di sini memiliki tombol ini bisa kita gunakan untuk mereset router tenda F6 ini dan juga menonaktifkan dan juga mengaktifkan SSID yang keluar dari tenda F6 ini atau router N300 ini ya, dan 1 buah jack adaptor. Dan di sini memiliki 4 buah antena yaitu 4x5 dBi ya. Ini untuk menyebarkan sinyal WiFi. Tapi nggak tahu juga ya apakah semua antena ini berfungsi atau enggak. Coba nanti kita oprek ya selanjutnya di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, kalau tombol buton di sini cuman kita bisa mengaktifkan WPS dan juga tombol reset. Kalau di sini di N300 atau di F609, tombol reset ini bisa kita gunakan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan SSID-nya. Oke. Kemudian dari segi mode ya. Tenda N301 ini memiliki kalau nggak salah itu ada 4 mode ya, kalau nggak salah ya. Silahkan dikoreksi. 1 bisa kita gunakan sebagai wireless router. Kedua, bisa kita gunakan sebagai access point. Ketiga, bisa kita gunakan sebagai WISP. Keempat, bisa kita gunakan sebagai universal repeater. Ya. Sedangkan untuk router tenda F6 ini memiliki yang sama juga ya. Bisa kita gunakan sebagai wireless router, kemudian access point, WISP, dan repeater juga ya teman-teman. Berarti sama ya. Berarti bedanya di mana ya? Cuma beda di harga kali ya. Ya, sama tombol ini ya. Oke. Kita lanjut ke fitur-fiturnya. Yang pertama lagi, untuk N301 ini sudah memiliki fitur bandwidth control ya. Teman-teman, malah bandwidth control di N301 ini yaitu bisa kita membagi speed internet per satu device atau per satu buah HP ya.
Jadi kalau teman-teman yang memiliki 3 buah HP, misalnya teman-teman bisa membagi speed bandwidth berbeda untuk ketiga HP tersebut di tenda N301 ya. Kemudian untuk router tenda F6 memiliki bandwidth control juga ya. Bandwidth control sama dengan tenda N301 ini, yaitu bisa kita membagi speed internet beda-beda per satu device ya. Oke, selanjutnya dari segi SSID ya teman-teman. Nah, di sini N301 yang saya pegang ini yaitu versi 6. Ini bisa kita buat 2 buah SSID ya teman-teman, atau kita bisa membuat 2 buah nama WiFi, WiFi 1 dan WiFi 2 ya. Di fungsinya itu di wireless untuk di multi ya teman-teman. Akan tetapi kemarin ini saya otak-atik yang N300 ini atau yang router tenda F6 ini, saya otak-atik itu nggak bisa kita membuat 2 buah SSID ya. Jadi faktor harga itu bukan jadi ukuran ya teman-teman ya. Selalu ada minusnya, selalu ada plusnya ya. Yang N301 memiliki min plus, begitu juga router tenda F6-nya. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu kita sudah tahu ya, tenda N301 ini mudah untuk kita melakukan setup atau settingan. Begitu juga router tenda F6 ini ya. Oke, dari segi koneksi internet, tenda N301 ini memiliki 3 koneksi internet. Istilahnya bisa kita gunakan sebagai PPPoE, bisa kita gunakan di static IP dan juga dynamic IP. Begitu juga dengan router tenda F6 ini bisa kita operasikan di koneksi internet PPPoE, kemudian bisa kita gunakan sebagai static IP dan dynamic IP. Oke, selanjutnya perbedaannya adalah N301 ini memiliki atau bisa kita buat sebagai access point hotspot voucheran. Begitu juga dengan tenda atau N300 ini atau router F6 ini bisa kita buat sebagai hotspot voucheran. Kemudian yang tenda N301 ini bisa kita gunakan untuk nembak WiFi menggunakan 2 buah mode, yaitu ada mode WSP dan ada mode Universal Repeater. Begitu juga dengan tenda F6 ini memiliki 2 buah mode yang bisa kita gunakan untuk menembak dan menyebarkan sinyal WiFi, yaitu mode WSP dan mode Repeater. Oke, fitur selanjutnya adalah di sini saya akan bahas yaitu fitur VLAN-nya. Kemarin ini sudah saya coba mencari fitur VLAN untuk bisa menggunakan LAN 1, LAN 2, LAN 3 ini untuk bridge ke router lain, ternyata nggak ada atau ini belum support fitur VLAN-nya ya. Sama juga dengan N301. Akan tetapi jika kita memasukkan internet di port 1 ini saya cek kemarin ini bisa mengeluarkan sinyal internet ya dari ketiga port LAN ini ya. Otomatis ini mungkin VLAN-nya secara otomatis aktif jika kita memasukkan sinyal internet lain ya. Sebenarnya sama dengan router-router lain ya yang tidak memiliki VLAN. Kalau kita masukkan di port 1 otomatis di LAN ini bisa kita paralel router lain ya, teman-teman semua. Oke. Di sini untuk selanjutnya di sini yang pertama sekali yaitu dari manajemen ya. Ini kalau kita aktifkan sebagai PPoE, kita bisa mengaktifkan fitur remote management ya di dalam router tenda F6 ini. Istilahnya fungsi dari remote management ini kita bisa mengakses router ini dari jauh dalam satu jaringan. Yaitu dengan kata lain kita bisa meremote router tenda F6 ini dari pusat, dari jauhnya dari tempat pusat RT RW dengan menggunakan IP remote yang kita sudah buat di dalam Mikrotik ya. Begitu juga dengan N301 ini memiliki fitur remote management juga ya. Oke. Kemudian di sini bisa kita gunakan atau bisa kita kita buat PPPoE dan juga tenda N301 ini N300 ini bisa kita buat sebagai PPPoE ya, teman-teman. Dan kemarin saya coba tenda N301 ini bisa mengeluarkan 2 buah WiFi ya kalau nggak salah ya. Ada WiFi voucheran dan juga ada
sebagai hotspot voucheran ya teman-teman. Begitu juga dengan N300 ini, kemarin saya coba bisa ya untuk WiFi voucheran sekaligus WiFi yang masih menggunakan password ya. Oke, mungkin teman-teman ada ingin menambahkan atau ingin ada mengkritisi di video saya kali ini, silahkan kritik saja di kolom komentar ya teman-teman. Tapi ingat, kritik dengan membangun ya. Oke, dari standar internet, N301 ini sudah standar internet IEE yaitu BGN. Begitu juga dengan router N300 ini sudah standar internet BGN ya. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu saya akan membahas masalah kestabilan internet ya di kedua router ini. Sebenarnya pernah saya coba, yaitu untuk kestabilan itu sama-sama stabil ya. Intinya tergantung dari sumber internet ya. Kalau sumber internetnya oke, otomatis kedua router ini bisa oke juga memancarkan sinyal WiFi atau menjalankan internet ya. Jadi nanti teman-teman menyalahkan, wah N301 ini nggak bagus, nggak stabil sinyal WiFi-nya. Kemudian router tenda F6 ini juga nggak bagus ya. Intinya mana-mana router itu tergantung dari sumber WiFi-nya ya. Ingat, jangan memvonis sesuatu yang belum kita tahu ya teman-teman semua. Oke, sedangkan apakah tenda N301 ini bisa diparalel atau enggak? Nah, untuk segi paralel otomatis kita mengharapkan yang namanya fitur VLAN-nya atau IPTV. Sedangkan di N301 ini setahu saya tidak memiliki fitur IPTV ya teman-teman. Kemudian untuk tenda F9 juga tidak memiliki fitur IPTV. Itu fitur IPTV-nya bisa kita aktifkan untuk bridge internet lagi ke router lain, istilahnya bisa kita gunakan untuk memparalel ya teman-teman semua. Akan tetapi jika kita memparalel biasa sih bisa ya teman-teman semua. Kedua router ini bisa kita paralel ya. Walaupun di sini nggak menggunakan fitur IPTV, tapi sudah saya bilang di awal tadi, kita masukkan internet di port 1, otomatis ada internet keluar dari port LAN-nya, LAN 1, LAN 2, dan LAN 3. Dan masing-masing sudah saya bahas tadi di depan di awal, yaitu kecepatan mengirim dan menerima data dari ketiga port LAN ini di kedua router ini adalah 10 hingga 100 Mbps ya teman-teman semua. Oke, untuk jenis frekuensi dari kedua router ini yaitu N301 ini memiliki frekuensi 2,4 GHz. Begitu juga dengan router tenda F6 ini masih memiliki frekuensi 2,4 GHz. Untuk IP-nya itu bisa teman-teman akses menggunakan 192.168.0.1. Begitu juga dengan router tenda F6 ini memiliki IP yang sama yaitu 192.168.0.1. Nah, kalau semuanya hampir sama, lalu kita mau pilih yang mana ya? Oke, ini teman-teman semua, mungkin teman-teman bingung mau pilih yang mana. Nah, kalau dilihat dari fitur nih hampir semua sama nih, baik dari mode maupun sistem-sistem yang lain terdapat di kedua router ini. Nah, jika teman-teman mau menggunakan untuk pribadi, boleh saja, sah-sah saja kalian menggunakan tenda N301 ini untuk nembak WiFi ya. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki budget di atas 200.000 silahkan membeli router tenda F6 ini. Ini sama-sama oke, sama-sama bisa digunakan, sama-sama bagus ya di kelasnya tersendiri, karena router di bawah harga 200-an itu masih aman kita gunakan ya untuk kita menembak WiFi atau untuk menyebar sinyal WiFi di rumah kita sendiri ya, atau untuk membuat RT/RW.net ya. Oke, ini kelemahan dari router tenda F6 ini, semua port LAN atau dengan port 1 ini gampang copot ya teman-teman. Enggak seperti N301 ini lumayan kuat juga sih. Nah, ini lumayan kuat. Kalau yang ini lumayan enggak kuat ya. Ah, ini masih goyang, mudah dicopot ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan mengenai tenda N301 versus N300 ini, silahkan cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan selamat malam.